Saya belum bicara mengenai penambahan karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini aja ya, karena ini juga percepatannya luar biasa loh. Erik, belum ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. Ibu Puan, pimpinan Breaking news ini, 4 wakil Asian All Stars lawan Manchester United. Apa benda ni weh? Sejak pengumuman Media Malaysia, Asnawi dan Ferrari gabung ASEAN All Stars lawan MU. terima ialah siapa yang akan main untuk Asian All Stars. De 100ste wedstrijd speelde hij gisteren mee, Silgers. Ik kan me nog herinneren, een keer was een vrijdagavond dat FC Twente met al die jongelingen speelde een oefenwedstrijd tegen Excelsior 31. En dat is, ja, we hebben de Hilgers ook... Media Belanda sorot harga Mes Hilgers yang meroket. Hij heeft heel En, veel die voorwaarden speler voor die nu bij NAC speelt, was er toen bij staring. Staring. Ja, joh, maar hij heeft veel Hij heeft het... voorwaarden. Hij heeft, wat de tijd met terecht zeggen, hij is... Kalau saya bilang salam sepak bola untuk tradisi. Karena ini waktu itu jadi host. Nova buka opsi tambah pemain diaspora di Piala Dunia U17 2025. Perkiraan nilai transfer Hilgers di Twente mencapai 173 miliar rupiah. Pengamat Malaysia, Jai Izzes harus jadi kapten ASEAN All Stars versus MU. Jadi kapten raksasa Premier League Manchester United. Seterusnya, buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Erik, belum ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada pemain naturalisasi terbaru di timnas Indonesia menjelang pertandingan menjamu Cina dan Jepang dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia, kata Erick Thohir menjawab pertanyaan jurnalis di sela-sela menghadiri turnamen Youth International Bali 7S 2025 yang bertempat di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Jumat 18 April sore. Erik menegaskan dalam persiapan melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia akan fokus dengan para pemain yang selama ini membela tim Merah Putih. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada, saat ini seperti itu sih, ujarnya. Pemain naturalisasi terbaru yang dimiliki Indonesia adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Hanya Emil yang belum mendapatkan caps, sementara Dean dan Joey sudah mengenakan jersey merah putih. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025. FIFA menyatakan bahwa kick-off laga itu yang akan dimulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Selain Timnas Indonesia versus Cina, pada tanggal yang sama, FIFA juga telah mengumumkan kick-off pertandingan Australia versus Jepang pada pukul 18 WIB dan Bahrain versus Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah menjamu Cina, Indonesia akan bertandang melawan Jepang sebagai pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Laga itu akan digelar di Suita Football City Stadium pada pukul 17.35 WIB tanggal 10 Juni 2025. Saya belum bicara mengenai penambahan karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini aja ya, karena ini juga percepatannya luar biasa loh. Terima kasih kepada Bapak Presiden, ya Ibu Puan, pimpinan DPR, Pak Dasko, Komisi 3, Komisi 10 yang bisa juga melakukan percepatan gitu. Ya, jadi saya belum melihat itu. Komposisi kita masih coba ya, dengan Ragnar di tengah, Ragnar di depan, Tom di tengah. Jumlahnya kita lagi hitung-hitung lagi sudah belum komposisinya. Dan sebagai catatan juga, tim senior kita ini banyak yang di bawah 23 ya. Jadi artinya kalau ini dipecah lagi menjadi... Media Malaysia, Asnawi dan Ferrari gabung ASEAN All Stars lawan MU. Dua pemain berlabel Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam, bergabung dengan ASEAN All Stars guna menjalani laga melawan Manchester United pada 28 Mei mendatang.
Ferrari dan Asnawi masuk dalam skuad yang bakal membela Panji ASEAN All Stars guna menjajal kekuatan Red Devils dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kabar tersebut diinformasikan media Malaysia, Stadium Astro. Dalam media sosial, kehadiran Ferrari dan Asnawi di tim ASEAN All Stars diunggah akun ASEAN Bal. Nama dua pemain Indonesia itu menyusul sederet nama pelakon lapangan hijau di kawasan ASEAN. Sebelumnya terdapat nama Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Dek, dan Du Duy Man dari Vietnam yang masuk ke dalam tim kumpulan bintang ASEAN untuk menghadapi MU. Selain itu juga ada nama Maung Maung Luin dari Myanmar, Boon Pachan Boon Kong dari Laos, Joao Pedro dari Timor Leste, dan duet asal Kamboja Kan Mo serta Andres Neto. Kesebelasan bintang-bintang sepak bola kawasan Asia Tenggara itu kelak bakal ditangani pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik. Asnawi dan Ferrari merupakan dua pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Asnawi kerap bermain di pos bek kanan, sedangkan Ferrari di area bek tengah. Dalam dua laga terakhir timnas Indonesia, Asnawi dan Ferrari tidak masuk skuad. Asnawi bahkan tidak ada dalam nama yang diikutsertakan Patrick Kluivert dalam pemusatan latihan. Sedangkan Ferrari ikut pemusatan latihan, namun tidak dimasukkan dalam daftar susunan pemain saat bertemu Australia dan Bahrain. Nama lain dari timnas Indonesia yang sempat didengungkan pengamat dari Malaysia adalah Jai Idzes. Namun hingga kini belum ada kepastian soal B Venezia itu bergabung ke ASEAN All Stars. Waktu pertandingan ASEAN All Stars versus MU yang berlangsung pada 28 Mei cukup berdekatan dengan agenda timnas Indonesia yang akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan 10 Juni. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni dan 5 hari berselang bertanding di Jepang melawan skuad Samurai Biru. Breaking news ini, 4 wakil Asian All Stars lawan Manchester United. Apa benda ni weh? Sejak pengumuman tour Manchester United ke Malaysia, soalan yang paling banyak abang terima ialah siapa yang akan main untuk Asian All Stars. Abang tahu semua orang excited mengharapkan hero negara masing-masing boleh berdepan dengan klub paling padu di dunia. Setakat ini abang boleh mengesahkan 4 orang pemain yang akan beraksi di bawah Kim Sang Sik. Kebetulan 3 nama pertama yang diumumkan adalah anak buah dia dari pasukan kebangsaan Vietnam. Yang pertama, Nguyen Quang Hai yang merupakan jantung pasukan Vietnam. Dia ni seorang midfielder yang sangat berpengalaman. Seterusnya, Nguyen Hoang Dak, satu lagi midfielder yang lebih teknikal dan boleh mengisi posisi defensif atau attacking mid. Dan yang terakhir, Do Duy Man yang merupakan antara defender paling solid di Asia Tenggara. Nama keempat yang akan mewakili Asian All Stars ialah penyerang Timor Leste, Joao Pedro. Bagi fans Harimau Melaya mesti kenal mamat ni kerana dia memberi kita banyak masalah apabila Malaysia lawan Timor Leste tahun lepas kat Piala AFF. Untuk wakil dari Malaysia dan juga Indonesia, sabar, abang belum dapat apa-apa info official lagi. Tapi kita boleh agak kot siapa yang akan main. Macam mana geng? Ramalan korang siapa? Komen kat sini. Media Belanda sorot harga Maes Hilgers yang meroket. Media Belanda menyoroti harga pasar bek timnas Indonesia Maes Hilgers yang meroket sejak kali pertama memulai karir profesionalnya pada 2020. Situs Twente Insite melaporkan daftar pemain termahal di FC Twente. Hilgers jadi salah satu nama yang punya nilai tinggi di tim Eredivisie itu. Bek 23 tahun itu berada di posisi ketiga. Sam Stein sejauh ini jadi pemain dengan nilai pasar tertinggi. Kemudian ada Michal Sadilek yang saat ini dihargai 8 juta euro. Maes Hilgers dari 6,9 juta euro ke 7 juta euro, tulis Twente Insite. Peningkatan nilai pasar Maes Hilgers melesat setelah berseragam tim Garuda. Hilgers mencatat debut di timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu. 4 hari berselang, situs Transfermarkt mencatat peningkatan tajam terhadap valuasi sang pemain. Pada 31 Mei 2024, Hilgers tercatat memiliki nilai 7 juta euro atau 134,1 miliar rupiah. Namun pada 14 Oktober 2024, harganya melesat ke 10 juta euro atau senilai 191,5 miliar rupiah. Kini angkanya kembali ke 7 juta euro. Saat promosi ke tim utama FC Twente pada 2020 lalu, valuasi Hilgers hanya 75.000 euro atau 1,4 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Valuasi bek 23 tahun itu meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam 4 tahun. Ini tak lepas dari performa Hilgers yang konsisten bersama FC Twente. Ia sudah mencatat 100 penampilan bersama tim yang dibelanya sejak akademi. Hilgers juga jadi pilihan utama di timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi. Namun ia terkendala cedera hamstring sehingga penampilannya belum maksimal. Kontrak Hilgers bersama FC Twente akan berakhir Juni 2026.
Jika tidak menjual Hilgers akhir musim ini, maka Twente harus melepas Hilgers secara gratis pada 2026. Kondisi itu membuat Hilgers dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, seperti Valencia, Sevilla, Feyenoord, hingga Como di Liga Italia. De 100ste wedstrijd speelde hij gisteren mee, Silgers. Ik kan me nog herinneren, een keer was een vrijdagavond dat FC Twente met al die jongelingen speelde een oefenwedstrijd tegen Excelsior 31. En dat is, ja, we hebben de Hilgers ook maar bijgenomen. Nee, hij heeft heel veel Die voorwaarden speler voor een die nu bij NAC speelt, was er toen bij staring. Staring. Ja, joh, maar hij heeft veel Hij heeft voorwaarden. het, Hij heeft, wat Tijmen terecht zegt, hij is fysiek in orde. Normaal gesproken alleen 90 minuten was altijd het probleem. Met midweekse wedstrijden moest hij vaak gewisseld worden. Maar hij is volwassen aan het worden. En als je ook ziet hoe die duels gisteren... hij pakt als een volwassen kerel nu ook de duels. Hij heeft natuurlijk wel wat blessures weer gehad na de winter. Maar in de dat Europese is wedstrijden... het enige wat hij... In de Europese wedstrijd vond ik hem echt dat je denkt... Nou, die kan echt op dat niveau al mee. Als hij echt wil. Als hij een goede dag heeft, vind ik hem echt goed. Nou, Wat kan hij nog beter, Jan, in jouw ogen? nou, weet je... Hij stond gisteren met Laken bij jou ook in het centrum. Nou, opbouwend aanvallend. Ja. Zit je ernaar te kijken dat je zegt, hij wil er nog wel eens indribbelen. Nou, dan moet hij keuzes in maken. Gaat hij echt... Hij kwam een aantal keren helemaal, want hij kreeg nog een enorme kans ook nog. Dus hij wil dan ook nog alles goed doen. Dan gaat hij nog meer druk geven. Maar het is gewoon een prima speler. En ja, hij is ook al, denk ik, bezig dat hij denkt van, nou, als ik internationaal blijf spelen, ja, dan kan ik misschien ook die stap nog maken. Maar hij voorwaardelijk, hij is snel. Hij is niet bang, in de duels ook niet. Dus hij moet met name opbouwend aanvallen. Dat wij in Nederland graag willen zien dat hij dan nog wat extra's zou kunnen brengen. Maar voor de rest, prima speler. Nova buka opsi tambah pemain diaspora di Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, membuka opsi tambahan pemain diaspora saat tim Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2025. Rencana itu disampaikan Nova saat rombongan Timnas U17 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis 17 April malam WIB, usai berlaga di Piala Asia U17 2025. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan berlangsung 3 hingga 27 November di Qatar. Nova mengatakan Timnas Indonesia U17 akan memulai persiapan mulai Juli mendatang. Selain memulai persiapan sejak Juli 2025, Nova juga mengungkap peluang Timnas Indonesia U17 diperkuat pemain diaspora lainnya. Persiapan akan lebih fokus, kami akan lihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain, akan kami lihat opsinya nanti. Seleksi pemain tetap ada dan tidak lepas dari pemain diaspora yang akan kami coba dan lihat, kata Nova. Timnas Indonesia U17 saat ini hanya memiliki satu pemain diaspora, yakni Mateu Baker yang bermain di. Juru taktik 45 tahun itu beralasan, persiapan Piala Dunia U17 tidak akan sama dengan menyusun formula untuk Piala AFF dan Piala Asia. Karenanya, tambahan kekuatan bakal jadi langkah yang diterapkan. Pastinya di persiapan nanti akan berbeda seperti Piala AFF, kualifikasi, Piala Asia, dan Piala Asia. Dengan pemain yang sekarang sangat mampu untuk bersaing di Piala AFF dan Piala Asia, tapi dengan level Piala Dunia yang di atas Piala Asia, persiapan akan lebih fokus, ujarnya. Menyongsong Piala Dunia U17 2025, Nova punya ambisi tersendiri dengan mengusung ambisi lolos ke fase gugur. Meski begitu, ia akan menyesuaikan dengan proyeksi yang disampaikan PSSI. Saya harus melihat pembagian grup. Kami belum tahu ada di mana, tapi secara pribadi saya ingin lolos grup karena syarat lolos. Ada juara grup, runner-up dan 8 tim peringkat ketiga terbaik, ucap Nova. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Ada 48 tim peserta yang berasal dari 6 konfederasi di seluruh dunia. Kalau saya bilang salam sepak bola, langsung tradisi. Karena ini udah 2 kali. Waktu itu jadi host Piala Dunia, sekarang masuknya ke kualifikasi. Salam sepak bola. Ada yang kecewa? Yang kecewa siapa? Pasti kecewa ya. Kecewaan itu justru kamu pakai untuk bagaimana kita bangkit. Setuju ya? Justru kecewa itu jangan membuat kamu jadi terus gagal ya. Kamu harus bangkit. Yang udah sudah, tapi ke depan kita mesti tingkatkan lagi. Dan saya yakin kalian salah satu generasi terbaik yang Indonesia punya. Tapi kita harus tingkatkan keseriusan kita.
Siap ya? Masyarakat Indonesia, pemerintah, semua apresiasi. Kalau kita mau besar, kita harus siap. Nah, kemarin kami di PSSI sudah diskusi sama Liga juga. Kita akan coba bikin program untuk 5 bulan ke depan. Salah satunya kita akan ikut kompetisi Elite Pro Academy. Kalian akan lawan kakak-kakak kalian yang usianya 18-20. Terima kasih semua. Ya. Perkiraan nilai transfer Hilgers di Twente mencapai 173 miliar rupiah. Nilai transfer pemain timnas Indonesia yang membela FC Twente, Mes Hilgers diperkirakan naik dibanding nilai pasarnya pada awal tahun ini. Dilansir dari Twente, perkiraan nilai transfer Hilgers adalah 9,1 juta euro atau setara 173,7 miliar rupiah. Namun, perkiraan harga yang realistis, antara 7,7 juta euro hingga 10,4 juta euro. Perkiraan nilai transfer atau biasa disebut Estimated Transfer Value, ETV, ini dihitung oleh dua lembaga sepak bola, Football Transfers dan Ski Sports, berdasarkan semua jenis data, termasuk sisa durasi kontrak. ETV Hilgers adalah 9,1 juta euro. Kisaran ETV adalah antara 7,7 hingga 10,4 juta euro, yang berarti biaya transfer diperkirakan berada di antara jumlah tersebut, tulis Twente Insight. Sementara nilai pasar Hilgers, yang dicantumkan lembaga asal Inggris, Transfermarkt, adalah 7 juta euro. Nilai pasar pemain 23 tahun ini turun dari awal musim ini, 10 juta euro. Adapun kontrak Hilgers bersama Twente masih tersisa 1 musim lagi atau hingga pertengahan tahun 2026. Hingga kini Hilgers belum mendapatkan karena ini isu mengemuka bahwa Hilgers akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Jika tidak diperpanjang kontrak atau dilepas pada tengah tahun ini, Twente akan merugi. Dengan potensi dan usia yang masih muda, Hilgers bisa menjadi sumber pemasukan bagi klub. Apalagi beberapa klub cukup tertarik menggunakan jasa pemain berposisi bek tengah ini. Belum lagi ada nilai yang tak kalah besar, yakni fan timnas Indonesia. Merekrut Hilgers bisa menjadi salah satu sumber bagi klub untuk menjalankan pemasaran di Indonesia. Pengamat Malaysia, Jai Izzes harus jadi kapten ASEAN All Stars versus MU. Pengamat sepak bola Malaysia, KS Sundaresan, menilai bek timnas Indonesia Jai Izzes harus menjadi kapten ASEAN All Stars versus Manchester United. ASEAN All Stars akan menghadapi Manchester United dalam pertandingan eksibisi di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei mendatang. KS Sundaresan menilai ASEAN All Stars membutuhkan pemimpin kelas dunia untuk bersaing melawan MU. Pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik perlu membangun skuad yang dapat menahan raksasa Inggris, kata Sundaresan dikutip dari Astro Arena yang dilansir VN Express. Para bintang ASEAN membutuhkan pemimpin kelas dunia untuk bersaing dengan Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Oleh karena itu, Izzes harus dipilih sebagai kapten, ucap Sundaresan menambahkan. Sundaresan juga menyebutkan 11 pemain terbaik yang layak menjadi starter tim ASEAN All Stars versus MU. Dalam formasi 3-4-3, Sundaresan menilai Junildo dari Timor Leste layak dipercaya jadi kiper utama tim ASEAN All Stars. Kemudian di posisi 3 pemain belakang, Sundaresan menilai bisa diisi oleh Irfan Fandi dari Singapura, Jefferson Tabinas dari Filipina, dan Jai Izzes dari Indonesia. Sedangkan di lini tengah, Sundaresan memilih Hein Tet Aung, Myanmar, Chanat Hipsongkrasin, Thailand, Azwan Ali Rahman, Brunei, dan Kidavone Soufani, Laos. Kemudian 3 penyerang tim ASEAN All Stars, menurutnya, bisa dihuni Arif Aiman, Malaysia, Sieng Chantea, Kamboja, dan Nguyen Tin Lin. Jai Izzes. Jai Noah Izzes. ASEAN All-Star versus Man United, pengamat Malaysia jagokan Jai Izzes jadi kapten. Raksasa Premier League, Manchester United, dijadwalkan melaksanakan tur ke Malaysia pada akhir Mei. Manchester United akan bertanding melawan ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei dalam laga yang diperkirakan akan sangat menarik perhatian kawasan. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, Kish Sundaresan, Jai Izzes dapat menjadi pilihan menarik untuk posisi kapten. Jai juga baru akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga krusial kontra China pada 5 Juni mendatang. Jai dari timnas Indonesia adalah pusat bek tengah dan kapten ASEAN All-Star pilihan kami, kata Kish Sundaresan yang dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. Kish dan rekannya, Faiz Gurun,
memprediksi bahwa ASEAN All-Star akan menerapkan formasi 3-4-3. Kita memerlukan pemimpin kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Dengan melihat jadwal Venezia, pemanggilan Jay sepertinya bisa terrealisasi. Venezia akan memainkan laga terakhir mereka di Liga Italia pada 25 Mei mendatang. Setelah itu, Serie A akan memasuki masa libur sebelum kompetisi kembali dimulai.